PKS mau mengusung Rizik, cocok sekali tenggelamkan. Kita bahagia Habib Rizik Syihab keluar. Saya terus terang kaget karena beliau ulama, dan kalau kita lihat konstruksi hukumnya dari 3 itu kan 2 karena ngumpulin massa ya Jis ya. 1 karena kasus Umi itu ya, rumah sakit Umi, dan nggak ada kemaksiatan, nggak ada kezaliman, nggak ada kesalahan kriminal maksudnya. Terkait posisi politik Habib Rizik Syihab, kita serahkan. Beliau punya kedewasaan, kemandirian, dan pandangan yang kita selalu hormati. PKS sebagai partai politik tentu, apalagi kita partai Islam, sangat menghormati ulama dan akan terus berjuang, tapi kita tetap sadar bahwa nggak ada suara yang nyasar. Bahwa Habib Rizik ini sama dengan warga negara lainnya, ya, dan juga hak politik itu adalah bagian dari konsekuensi bahwa kita berdemokrasi. Artinya pilihan itu suatu keniscayaan, proses politik itu suatu keniscayaan dari konsekuensi logis ya, konsekuensi yang memang harus diambil pada setiap event pemilu kan. Mestinya teman-teman, para ulama, para ustadz, para tokoh agama, hati-hati dalam memilih dukungan politik. Cukup sudah di 2019 menjadi pengalaman penting ketika jagoannya kalah, kemudian bergabung dengan koalisi pemerintah, kemudian dianggap sebagai penumpang. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Oleh karena itu kita butuh ketentraman dan kedamaian ya. Jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau tekanan sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan nggak usah milih. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya Allah benar-benar telah menunjukkan azab yang pedih bagi mereka yang zalim terhadap Habibana Muhammad Rizik Syihab. Berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi ketika pra-peradilan untuk apa kasus-kasus yang diduga menghina agama. Dan memang begitulah dunia ini, ada orang yang iseng kerjaannya semacam itu. Memang di dunia baru kita aman dari fitnah kapan? Kalau Anda sudah berada di surga nanti. Abu Janda tuh mengakui bahwa Abu Janda kan salah satu buzzer yang paling ganas ya. Dia tuh digaji besar sebagai influencer atau buzzer tadi. Ya bahkan dia menyebutnya sebagai jackpot, dapat jackpot gitu ya. Ya walaupun kemudian dia mengatakan buzzer ini udah dibubarin pasca Pilpres. Ya, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk mengajukan Rizik pada Pilpres 2024. Belum ada pembicaraan yang sifatnya struktural, kata Mardani usai acara total politik di Warung Wow KWB Kalibata. Secara bahasa, kalau belum memutuskan artinya ada kemungkinan sudah memikirkan ke arah sana. Mungkin sudah ada rencana untuk mengusung Rizik entah sebagai capres atau cawapres. PKS mengusung Rizik memang tidak mengherankan karena pada dasarnya PKS ini adalah partai yang tidak berguna dan juga tidak memberikan kontribusi positif untuk politik di Indonesia. Kadernya banyak yang konyol, wilayah yang dipimpin kader PKS banyak yang tidak berkembang. Otaknya cuma mikir agama melulu. Kalau ditanya partai apa yang menjual agama untuk kepentingan politik, maka PKS jawabannya. Mardani menegaskan tidak ada keterikatan pasti antara PKS dengan Rizik. Rizik bebas menentukan langkah pada 2024 nanti. Begitu katanya. Kata Mardani. Mardani belum tahu bebasnya Rizik dari penjara akan berdampak pada PKS atau tidak. Akan tetapi secara personality, secara pribadi, hadirnya Habib Rizik membawa keberkahan.
Katanya lagi. Kalau PKS berniat mendukung Rizik di Pilpres, ya seharusnya kita dukung-dukung saja. Bahkan bila perlu kita doakan semoga PKS bisa meyakinkan sebagian partai untuk berkoalisi sehingga punya cukup power untuk mengusung Rizik. PKS selalu gurem sehingga tidak bisa mengusung capres sendiri seperti PDIP. Mungkin kalian berpikir Rizik kalau jadi capres pasti akan langsung kalah meski belum pemilihan sekalipun. Benar, Rizik adalah kartu mati. Rizik akan menjadi racun bagi pasangannya. Mungkin kalian berpikir lagi kenapa PKS begitu bodoh melirik orang seperti Rizik. Kalau PKS waras dan pintar, nggak mungkin wilayah yang dipimpinnya tidak berkembang. Kenyataan ya, pemimpin dari partai ini rata-rata nggak becus. Mimpi surga melulu sih ya. Rakyatnya pun mau-mau aja dibuai dengan janji surga. Lihat saja nih, kota penyangga Jakarta, pemimpinnya dari PKS. Maju nggak? Nggak ada perkembangannya membanggakan. Itulah gambaran PKS. Identik jualan agama tapi wilayah tidak maju-maju. Bayangkan kalau partai penguasa parlemen saat ini adalah PKS. Bisakah kalian bayangkan negara ini akan mengarah kemana? Hancur dan berantakan. Agama di nomor 1 Enggak apa-apa, negara susah, yang penting masuk surga. PKS dari dulu tidak punya kader yang hebat. Makanya mereka mau menggait Rizik untuk mendulang suara-suara pendukung bodoh yang bisa ditipu pakai janji surga. Ayo PKS, ajak partai lain mengusung Rizik demi kejayaan Indonesia di masa mendatang. Tapi ini tidak gampang karena siapa yang mau menggandeng Rizik? Prabowo udah kapok. Anies juga tampaknya mau melepaskan diri dari kelompok Rizik dan kawan-kawan. AHY juga pasti mikir karena sudah pasti bakal kalah telak secara memalukan. Ganjar malah nggak akan mau karena dia terkenal keras dengan intoleransi dan radikalisme. Dan kalau menurut Mardhani sih, semua keputusan ada di tangan Rizik. Memangnya Rizik tidak pernah ngajes? Sudah pernah dipenjara berkali-kali tapi masih tidak sadar diri mau ikut Pilpres. Sampai kiamat pun tidak akan bisa. Mungkin dia berpikir dia punya karomah, mungkin ya mikirnya juga punya kesaktian, dielukan pendukung super bodoh. Katanya juga tamu istimewa Raja Arab, lantas jadi besar kepala dan merasa pantas ikut Pilpres. Aduh, mungkin Anda bisa bercermin dulu ya. Kalaupun misalnya ngotot mau ikut Pilpres, duet saja dengan Novel Bamukmin. Novel mau jadi cawapresnya katanya, bahkan sesumbar didukung belasan juta umat PA 212. Rizik katanya pasti didukung lebih banyak orang lagi. Kalau digabung akan menjadi duet mematikan dan disegani di Indonesia dong. Bahkan akan sangat menggemparkan dunia. Media asing pasti akan ikut meliput karena terheran-heran. Fenomena ini pasti akan lebih heboh dibandingkan dengan Citayam Fashion Week. Saya pribadi berharap Rizik ikut Pilpres karena jaminan box office dan pasti sangat menghibur. Kapan lagi nih bisa ikut pemilu sambil menonton lawak dan tertawa lepas? Kalau tersangkut status narapidana, bikin pengecualian saja untuk dua orang ini. Dan memang sih nggak dapat dipungkirin ya, PKS itu selalu membawakan suara umat secara baik. Harus menjaga jangan sampai demokrasi kembali terambil oleh demokrasi jalanan. Kita evaluasi bersama hal ini. Pesan Yusuf Kala dalam webinar kebangsaan Pramunas PKS kelima. Pernyataan itu apakah menjadi bagian dari manuver terbaru Pak JK setelah sebelumnya dikaitkan dengan proses pemulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi dan adanya isu terbentuknya poros politik Anies HRSJK. Poros Anies HRSJK sendiri walaupun belum diketahui secara gamblang diperkirakan adalah salah satu upaya persiapan demi menjelang pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2022 mendatang. Anies Baswedan yang saat ini menjadi pejabat sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah berkat campur tangan Pak JK. Anies juga diketahui sudah dekat dengan Pak JK sejak lama. Sejak di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI hingga saat Anies menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina yang atas pertolongan Pak JK. Kedekatannya semakin kelihatan ketika Pak JK sering terkesan lebih memihak apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19 sambil mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah pusat. HRS seperti diketahui juga berperan besar dalam keberhasilan Anies Baswedan dalam memenangkan kursi DKI 1. HRS adalah petugas lapangan yang handal dalam proses kontestasi waktu itu. Sehingga tidak begitu mengherankan ketika ketiga pihak ini bersepakat menjalin kerjasama dalam satu poros politik. Bagaimana dengan PKS? PKS adalah pendukung Gubernur Anies Baswedan, jadi nggak perlu lagi dipertanyakan hubungannya dengan
ketiga pihak pengisi poros itu. Jika memang akhirnya PKS bergabung dalam poros politik ini, tentu akan menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan. Anies adalah seorang penjual yang bagus, persona yang terbentuk atasnya sudah sedemikian kuat. Dipandang sebagai sosok yang cerdas dan diharapkan sebagai pemimpin di masa depan. Julukan gubernur rasa presiden bisa menjadi buktinya. Sebagai seorang penjual, Anies dikenal cerdik, sosok terampil memberikan bungkus yang indah pada setiap dagangannya sehingga menjadi terlihat lebih bagus dari aslinya. Piawai memilih kata yang membuat pihak lawan bicara ternganga-nganga terpesona. Juga seorang politisi yang taktis dalam menampilkan sebuah citra. HRS adalah figur seorang petugas lapangan idaman, punya kemampuan orasi dan karisma yang bagus, memiliki pengikut yang militan dan tidak banyak tanya. Kemampuannya untuk menghimpun massa juga nggak perlu diragukan lagi. Sementara Pak JK adalah seorang pengatur strategi yang ulung, licin, solutif, dan juga pintar. Dan kenyataan bahwa Pak JK adalah politisi senior tentu masih punya pengaruh bagi perpolitikan di Indonesia. Dan terakhir, PKS dikenal dengan militansinya, simpatisannya begitu solid, hierarkinya begitu kuat, kerjanya di dunia maya maupun di dunia nyata juga menjadi nilai jualnya tersendiri. Nah, akhirnya Anies yang seorang penjual yang bagus didukung oleh HRS sebagai petugas lapangan yang mumpuni, dinaungi oleh Pak JK yang secara logistik dan strategi tidak bisa dianggap enteng.